Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana lil 'alamina basyiran wa nadhiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsul ladzi anzala 'alaina bi anwa'in ni'ami midrara. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina yutahhiruna Allaha tathira. Faya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Jemaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat kemerdekaan Republik Indonesia dan kemerdekaan jiwa manusia dari semua belenggu kealpaan, sehingga kita semua bisa menunaikan segala tanggung jawab dan kewajiban dengan nyaman, dengan tenang dan riang gembira. Semoga ibadah dan kebaikan yang kita lakukan bisa menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah mengajarkan kita semua arti dari sebuah kemanusiaan yang merdeka, sehingga bisa terlepas dari belenggu-belenggu nafsu yang buruk. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, kesejahteraan kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua umatnya. Sebagai awal dalam memulai khutbah, mari kita semua untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal iman, dengan modal takwa, kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dan di akhirat. Dengan takwa pula, maka kita semua akan tergolong orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita semua berada di detik-detik momentum kemerdekaan Republik Indonesia. Namun tidak kalah penting dari perayaan itu adalah merenungi perihal kemerdekaan manusia itu sendiri. Sudahkah kita menjadi manusia yang merdeka? Atau kita justru masih ditawan oleh hawa nafsu yang hina? Syekh Zakaria Al-Ansori dalam satu karyanya mengutip salah satu syair yang layak untuk kita jadikan renungan bersama, perihal kemerdekaan seorang hamba. Menurutnya, barometer seorang hamba bisa dikatakan merdeka jika ia sudah bisa menerima
semua yang ada pada diri kita dan tidak tamak pada hal-hal yang tidak ada pada dirinya. Al-'abdu hurun in qani' wal huru 'abdun in tami'. Faqna' wa la taqma' fama sayyun yashinu siwa tama'. Seorang hamba sahaya layaknya orang merdeka jika ia merasa cukup dengan apa yang ada, dan orang yang merdeka layaknya seorang hamba sahaya jika ia rakus. Maka terimalah apa yang ada dan jangan rakus, karena sesungguhnya tidak ada perangai yang lebih jelek selain daripada rakus. Menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan puncak tertinggi dari kemerdekaan setiap manusia. Orang-orang yang sudah bisa merasa cukup dengan apa yang dimilikinya tidak lagi dikekang dan dibelenggu oleh keinginan-keinginan nafsunya. Bahkan mereka sendiri yang akan mengontrol nafsu tersebut untuk selalu menerima apa yang telah menjadi ketetapannya. Inilah kemerdekaan sesungguhnya bagi diri setiap manusia. Begitu juga rakus dan selalu berharap pada apa yang tidak dimilikinya akan menjadikan manusia sebagai hamba sahaya. Ia tidak lagi bisa mengontrol dirinya, namun dikontrol hawa nafsunya. Perbuatan apapun akan dilakukan demi memuaskan hawa nafsunya, dan inilah yang disebut sebagai orang yang tidak merdeka. Karena itu, mari kita semua berusaha untuk bisa menjadi hamba yang merdeka dengan cara menerima semua yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Segala ambisi, segala kerakusan atas apa yang belum kita miliki segera kita hilangkan, karena hal itulah yang akan menawan diri kita sendiri. Pentingnya sifat qanaah pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Salim Al-Hambali mengutip wasiat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berwasiat kepada kita semua untuk selalu berusaha menumbuhkan sifat qanaah dalam diri kita, karena qanaah merupakan kekayaan yang tidak akan pernah habis. Wahai anakku, apabila kamu mencari kekayaan, maka carilah ia dengan qanaah, karena sesungguhnya ia merupakan harta yang tidak akan pernah habis. Janganlah kamu rakus, karena sesungguhnya ia adalah kefakiran yang akan selalu datang. Dan hendaklah kamu berputus asa terhadap sesuatu yang ada di tangan manusia, karena tidaklah kamu berputus asa dari sesuatu, melainkan Allah akan menjadikanmu tidak butuh pada sesuatu. Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa kekayaan pada hakikatnya tidak dinilai dari banyaknya harta yang kita punya, namun kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa dengan menerima apa yang ada. Laisal ghina an kasratil awad walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kekayaan itu disebabkan banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari momentum perayaan kemerdekaan ini kita jadikan sebagai momen untuk memerdekakan jiwa kita sendiri, yaitu dengan cara menerima semua yang telah Allah takdirkan kepada kita semua. Jadikanlah sifat qanaah sebagai pelindung bagi diri kita untuk tidak rakus, tidak tamak pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Demikianlah makna mendalam dari kemerdekaan manusia. Semoga bisa memberi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Semoga kita digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim.